Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang sedang menonton video kali ini. Nah, kembali lagi di channel kita RK Land. Nah, sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih dulu karena sudah stay di channel kita RK Land. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel kita. Karena apa? Karena kita membahas video-video seputar properti, investasi, dan segala macam bidang-bidangnya. Nah, pembahasan kita kali ini kita akan membahas tanda-tanda tanah bermasalah. Membeli sebuah properti atau sebidang properti seperti tanah itu dibutuhkan ketelitian dan hati-hati yang sangat tinggi. Kenapa begitu? Karena kita mengeluarkan modal yang memang sangat besar loh. Karena kalau teman-teman sekalian sudah sering melihat ya range harga properti itu di daerah tempat teman-teman sekalian berada sekarang, itu tidak ada yang murah gitu. Kalau misalnya kita ngelihat range harganya memang ya mahal juga ya. Oh, ternyata sebuah rumah di areal sini segini loh harganya. Oh, ternyata tanah di areal sini segini loh harganya. Nah, dengan modal yang sangat besar tadi, itulah dituntut ketelitian kita. Nah, biasanya teman-teman yang misalkan ingin membeli sebuah produk properti atau misalkan tidak terbiasa dengan perjanjian jual beli akte tanah atau misalkan perjanjian jual beli properti, membawa orang yang memang mengerti dalam bidangnya. Apa sih tanda-tanda yang kita bisa lihat ketika tanah tersebut memiliki indikasi permasalahan? Indikasinya seperti apa? Kita ketemu orang nih yang mau jual tanah, misalkan saya ada tanah nih di sini nih, saya ada suratnya, dia bawa fotokopiannya. Misalkan Anda mengajak dia untuk melakukan pengecekan, dia enggan atau misalkan dia merasa nggak nyaman atau apa, nah itu udah warning, itu udah lampu kuning untuk kalian semua bagi teman-teman yang ingin membeli properti tanah tersebut. Nah, sebenarnya ya masalah di tanah tersebut tuh ada dua loh sebenarnya. Ada dua faktor aja yang ditunjukkan bahwa tanah tersebut tuh bermasalah. Pertama adalah faktor perizinannya dan yang kedua faktor kepemilikannya. Kita bahas yang pertama dulu, perizinan. Sebenarnya perizinan di sini kita harus tahu untuk fungsi tanah yang kita ingin beli itu apa sih sebenarnya. Diizinkan untuk apa. Nah, seperti itu loh sebenarnya. Jadi kebanyakan orang beli tanah dia nggak tahu nih fungsinya untuk apa. Contohnya, misalkan kita ingin membeli tanah yang memang ternyata tanah tersebut telah masuk dalam rencana tata ruang kota. Seperti rencana tata ruang terbuka hijau, atau mungkin pelebaran jalan, atau mungkin badan sepadan sungai. Nah, seperti itu perizinannya. Untuk yang kedua, yaitu faktor kepemilikannya. Arti kepemilikan di sini seperti apa? Biasanya ya sering terbentur dengan ahli waris. Jadi ketika kita membeli sebuah properti tanah, kita beli nih, misalkan dari satu orang saja atau misalkan satu oknum kita sebut ya kan, kita beli, kita sah perjanjian di atas notaris, oke. Ternyata si orang tersebut memiliki sanak saudara lain yang tidak terima bahwa aset tanah tersebut dijual. Nah, itu bisa menjadi permasalahan nanti ke depannya ketika kita membeli properti yang tidak tahu bagaimana kepemilikannya. Bagi teman-teman, dari dua faktor tersebut itu menjadi alasan kuat ketika kita ingin membeli sebuah aset properti atau misalkan aset tanah. Makanya jangan sering tergiur dengan harga yang murah. Jangan sering tergiur karena lokasinya yang bagus. Misalkan seperti tadi saya ceritakan, kita akan menemukan masalah nih ketika kita membeli tanah yang ternyata termasuk dalam rencana tata ruang kota. Seperti tadi, rencana ruang terbuka hijau atau misalkan rencana badan jalan atau misalkan sepadan sungai. Mungkin kita senang nih memiliki tanah yang bagus nih kalau misalnya punya tanah di sini nih, misalkan areal view-nya bagus di tepi sungai ya kan, tapi ternyata perizinannya tidak akan bisa kita miliki secara sah. Nah, teman-teman jangan tergiur dengan hal-hal tersebut. Nah, ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari tanah-tanah yang bermasalah tersebut. Pertama, kita cek dulu keabsahan dari sertifikasinya. Misalkan perizinan tadi, kita cek dulu, kita lakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional. Atau sekarang sudah sangat mudah, ada aplikasi dari Badan Pertanahan Nasional yang memudahkan kita untuk melakukan pengecekan tersebut. Dan kita udah bahas juga di video-video sebelumnya. Silakan misalkan kalian belum nonton, balik lagi, ada di playlist kita, boleh dibuka. Cara mengecek tanah yang bermasalah dengan aplikasi. Nah, ada juga cara kita datang ke lokasi, misal ke lokasi Badan Pertanahan ya, artinya ke kantor pertanahan untuk melakukan pengecekan. Kita bertemu langsung di counternya, langsung dijelaskan bahwa saya ingin membeli properti ini di sini, apakah ini aman? Bagaimana sih kondisi di sini? Apakah ini layak untuk dijual belikan? Bisa kita lakukan itu. Nah, tadi faktor yang pertama yang paling penting ketika kita tidak tahu areal jual beli tanah atau misalnya kita tidak tahu seputar properti.
kita bisa bawa orang yang memang paham di bidangnya. Nah, mungkin di sini bisa membawa notaris, pihak notaris. Nah, kalian juga bisa melalui situs-situs jual beli online sekarang udah banyak ya situs-situs yang menyediakan listing terhadap properti yang mungkin kita ingin beli. Misalnya di areal mana yang kita ingin beli nih. Nah, itu udah banyak listingnya. Seperti listingan yang ada di RKLN juga. Nah, itu adalah salah satu cara, bukan cara utama ya, tapi salah satu cara bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda tanah bermasalah dan kita bisa mengambil tindakan terhadap tanah yang bermasalah tersebut. Baik, sekian dari video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dulu video ini bagi kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir dan menemukan manfaat di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya, karena itu membantu kami dalam membuat konten-konten ke depannya. Saya Abil Maliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.